Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu rabbi wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa dikumpulkan bersama beliau nanti di dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral akhwat yang semoga Allah rahmati. Tentu menjadi kewajiban sebagai seorang mukmin, hendaknya dia mengingat-ingat bahwasanya pemahaman akan negeri akhirat harus menjadi prioritas, sehingga ia semakin dekat kepada Rabb-Nya, sehingga dia semakin takut dan berharap kepada Rabbul Alamin. Dan di antara cara kita agar kita bisa takut kepada Allah, dekat kepada Allah, dan berharap hanya kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah, maka dengan mempelajari agamanya. Dan di antara cara kita mempelajari agamanya adalah dengan mempelajari ilmu alat. Ilmu yang mempermudah kita memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita melihat para ulama terdahulu seperti Al-Imam An-Nawawi, ya, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bagaimana beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah akan ilmunya menjelaskan, inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang cerdas, yang cerdik, ya. Dan di antara hamba yang cerdik, apa kata beliau? Tallaqu dunya wa khaful fitana. Mereka yang menceraikan dunia karena khawatir bencana. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka merenungkan isi dunia ketika mereka mengetahui bahwa dunia bukanlah tanah air orang yang hidup, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufana. Ketika mereka merenungi, mereka mengetahui bahwa dunia bukanlah tanah air mereka. Mereka pun menjadikan laksana samudra dan menjadikan amal soleh sebagai bahtera. Dunia seperti samudra yang begitu luas dan amal soleh sebagai wadah kita, bahtera, dan Allah yang menuntun kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua tidak akan dicapai kecuali dengan mempelajari, salah satunya adalah ilmu bahasa Arab.
Maka seyogianya di mukaddimah pada pertemuan kali ini dan qadarullah wa masyafa'al pada pertemuan yang lalu, mohon maaf tidak bisa hadir, maka insyaallah ini menjadi motivasi bagi kita. Jadikanlah ilmu ini menjadi bahtera kita di lautan samudra yang begitu luas. Maka ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mal fiha sufa. Hendaknya menjadikan ilmu sebagai bahtera kita untuk menyongsong samudra dunia yang begitu luas ini hingga mendapatkan petunjuk dari Allah tabaraka wa ta'ala. Akhwati fillah rahimakumullah. Maka petunjuk itu tidak bisa direka-reka kecuali dengan mempelajari bahasa petunjuk tersebut. Dan sebaik-baik petunjuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Rasulullah, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Rasulullah, dan sebaik-baik kalimat adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka sudah barang tentu mempelajari ilmu bahasa Arab menjadi wajib. Wasalna fi ad-dars at-tasi'. Dan kita akan memasuki di pelajaran yang ke-9. Sebelum kita masuk ke pelajaran ke-9, ya, kita ingat kembali di halaman 46. Kalau tidak salah tugas atau bukan Ummahat. Halaman 46. Apakah Bukan ini tugas, tugas? Ustaz. Bukan ya? Bukan Baik. dan belum dibahas juga. Belum dibahas ya. Baik, kita akan bahas ya di Bukan bagian tugas, Ustaz. 6. Kita bahas pada bagian yang ke-46 ya. Pelajaran yang ke-8 terkait dengan penggunaan li di dalam kalimat ya. Dan di bagian sebelumnya kita sudah mempelajari ya bagaimana penggunaan huruf jar. Dan huruf jar itu tidak bisa digunakan ketika kemasukan kata yang akhirannya alif mamdudah. Seperti mustashfa menjadi fil mustashfa. Tidak boleh menjadi fil mustashfi. Nah, begitu pula nama negara Amerika tidak boleh menjadi fi Amriki. Maka tetap dibacanya fi Amerika. Almania fi Almania, min Almania ila Almania. Nah, ya, maka kita latihan di halaman 46 beberapa kalimat yang mudah untuk kita pahami. Nah, kita mulai dari yang pertama kepada Ibu Dedeh ya, yang telah hadir lebih awal bisa dibaca pada nomor 1 dan nomor 2. Tafadhali. Dipersilakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Hadza tabibu min inkaltara. Min Tarro. inkaltaro. Nah, Taro. nah. Nomor Artinya 2, mari zahaba. diartikan. Tabibu. Dokter ini dari Inggris ya. Dari Inggris. Mumtaz. Sahih. Nomor 2, zahaba Hamidun ila Faransa. Mumtaz. Artinya Hamid pergi ke Perancis ya. ke Perancis. Sahih. Syukran jazilan wa barakallahu fiki kepada Ibu Dedeh. Nah, pada nomor 1 dan nomor 2, hadza tabibu min inkaltara ya. Ini penggunaan nama negara ketika kemasukan huruf jar ya. Maka dia tidak berubah ya. Min inkaltara. Nah, ya. Ya, baik. Ini ada chat dari Ibu Runi ya. Koneksi kurang bagus ya. Memang di tempat kami juga demikian terkadang ya. Maka kita maklumi ya dengan kondisi seperti itu. Zahaba Hamidun ila Faransa. Telah pergi Hamid ke Prancis ya. Menggunakan kata kerja dan ila setelahnya harusnya kan min. Harusnya kasrah ya.
ila setelahnya kasrah, tapi karena Faransa adalah nama negara dan diakhiri dengan alif, maka dia dibacanya sama ya, berfathah, ila Faransa. Naam. Rakam salasa wa arba'ah, kepada Ibu Dewi Anom dipersilakan. Tafadhol. Nah, Ustaz. Mahmudun maridun huwal ana fil mustashfi. Mustashfa. Oh Ya. iya, mustasfa. Naam. Mustasfa. Ya. Artinya Eh, Mahmud Mahmud sedang sakit. ya, Dia ada di rumah sakit. Dia berada di rumah sakit. dia berada di rumah sakit. Sahih. Rumah sakit. Sahih. Berikutnya. Yang keempat, Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltra. Inkaltarra. Abdullah, oh iya, Inkaltaro. Naam. Dia Abdullah pergi Abdullah pergi dari ke Almania. dari Almania itu dari oh iya, dari Jerman. Almania. Almania itu Jerman. Oh, Jerman. Dari Jerman ke Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Ke Inggris. Sahih. Iya. Ya. Syukron kepada Ibu Dewi Anom, dan kita harus tingkatkan kosakata kita ya. Hafalan kosakatanya mungkin harus ditingkatkan kembali. Mahmudun maridun. Mahmud sakit ya. Huwal ana fil mustashfa. Dia sekarang di rumah sakit. Ingat ada alif mamdudah atau alif bengkong ya kita sebutnya. Alif mamdudah ya. Maka dia tidak bisa dibaca mustashfi ya. Jangan sampai lupa ya. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltarra. Ya, Abdullah pergi dari Almania, Jerman, ke Inkaltarra, Inggris. Ya, ke Inggris. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Penggunaan min ila ketemu negara dia tidak berubah ya. Tapi ada juga nama orang. Nah, ada juga nama orang yang ada alif mamdudahnya. Maka lihat di nomor 5 dan nomor 6. Ya, dipersilakan berikutnya kepada Ibu Lukita. Tafadholi Ummu Rakab. Hadzal kitabu Isa. Dzalika kitabul Musa. Li Musa. Nomor 6 ya, Ustaz? Diartikan dulu. Ulang ya, Ustaz? Oh, ini bukunya Isa dan itu bukunya Musa. Sahih. Berikutnya. Benar ya, Ustaz? Iya, sahih. Nomor 6. Hadza apa, Ustaz? Lanjut, Ustaz ya? Iya, lanjut. Nomor 6. Hadzal muhandisu ini arsitek dari Amerika. Dari Amerika. Mumtaz ya. Syukran jazilan wa barakallahu fiki kepada Ibu kita. Hadzal muhandisu Ya. Bisa terdengar suara Ana Ummahat? Bisa, Ustaz. Ya. Saya tadi agak putus-putus ya. Kita lanjutkan ya. Hadzal kitabu li Isa. Ya. Ini buku milik Isa. Lihat nama Isa ya. Li Isa. Ya.
kata Isa ada alif mamdudah li Isa. Ya. Wadzalikal kitabu li Musa. Kata Musa juga. Isa dan Musa itu dia ada alif mamdudah. Jadi tidak bisa dikasrahkan ya karena terhalangi alif mamdudah. Naam. Ya, jadi ini buku milik Isa dan itu buku milik Musa. Ya. Hadzal muhandisu min Amerika, ya. Arsitek ini dari Amerika. Ya, sahih. Kita lihat pada bagian nomor 6 ya. Nomor 1 ya, latihan kepada Ibu Esa, tafadhali. Dipersilakan. Silakan. Sebentar Ustadz sambil ngitip. Baik. Oh ya. Bila tidak memungkinkan mungkin As-saburatu bisa. Ya, baik. Silakan. As-saburatu amama talibi wa hiya khalfa mudarrisi. Mudarrisi. Artinya nomor 1. Saburatu itu Nah, ini kendaraan ya, sabura. Ustaz? Ini saburan. Nih, ini saburan. Jangan pegang. Oh, Papan papan tulis. Ya, papan tulis. Papan tulis. Papan Amamat talib. tulis di depan. Di depan amama papan di depan. Tulis di depan di depan murid. Dan dia papan tulis di belakang guru. Di belakang guru, mumtaz ya. Syukran Ibu Esa. Barakallahu fiki. Perhatikan Ummahat pada nomor 1 ya. Kemarin kita sempat membahas dzaraf. Sudah belum bahas dzaraf Ummahat? Sudah ya. Sudah, baik. Ya. Az-dzaraf ya, kita tahu bahwa az-dzarfu itu apa kalau sudah tahu? Amama, khalfa, terus satu lagi apa ya? Amama, khalfa, ya boleh. Apa saja? Amama, khalfa, tahta, ya, tahta. Habis tahta apa? ala, Fauqa. Ya, fauqa. Ya. 4 dulu ya, yang baru dipelajari. Khalfa di belakang, amama di depan, tahta di bawah, fauqa di atas. Nah, itu yang baru kita pelajari, yaitu dzaraf al-makan. Makan itu artinya tempat ya, berkaitan dengan tata letak. Ya, berkaitan dengan tata letak. Tapi kalau berkaitan dengan zaman, waktu, ada dua. Yang pertama adalah qabla. Ya. Yang kedua adalah ba'da. Ya. Apa arti qabla Ummahat? Sebelum. Ba'da. Sesudah ya. Artinya kata-kata ini dzaraf ya sama kaidahnya dengan huruf jar. Karena dia masih satu grup ya dengan huruf jar. Ya, kata-kata yang mengkasrohkan harokat akhir adalah huruf jar dan dzaraf. Contoh qabla zuhri, ba'da zuhri, ba'dal maghribi. Nggak ada ba'dal maghriba, nggak ada. Ya. Tahta juga sama amama, tadi amamat talibi. Papan tulis di depan murid. Dan hiya kembali si papan tulis ya. Kata ganti, domir. Khalfal mudarrisi. Di belakang guru. Nah, ini semua adalah dzaraf. Ini semua adalah dzaraf. Ya. Fahimtunna insyaallah Ummahat?
Fahimna insyaallah. Baik. Rakam itsnan wa tsalatsa, nomor 2 dan nomor 3 dipersilakan kepada siapa ini? Ibu, ada nama laki-laki nih, Muhammad Habil. Pada ibu siapa ini? Benar, Dewi Ustaz. Oh, Ibu Dewi. Naam. Ya. Silakan Ibu Dewi, nomor 2 dan nomor 3 dibaca. Nah, Ustaz. Nah. Aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati. Mumtaz. Mobil Di mana? Aina kan? Aina. Di mana mobil mudarrisi pengajar? Mudarris, ustadzun. Mudarris ustadzun. Ya, pengajar. Iya. Di mana mobil pengajar? Ya, mobil ustaz. Pengajar. Mobil pengajar di depan. Mobilnya ada di depan pengajar gitu ya, Ustaz. Oh, di depan pengajar? Madrasah. Aina. Madrasati sekolah ya, Ustaz? Iya, sekolah. Jangan sampai ketukar nih. Madrasah, mudarrisah. Nah, ya. Beda tuh. Nah, ya. Jadi di mana mobil pengajar? Ya, mobil pengajar di depan sekolah. Ya. Rakam salasa, silakan. Aina baitul imami. Baitul imami khalfal masjidi. Mumtaz. Artinya? Di mana? Apakah rumah? Di mana, betul? Nggak ada apakah. Aina kan? Di mana Aina? Di mana? Baitul ya. Aina di mana? Bait. Apa bait? Di mana rumah? Rumah imam. Rumahnya, Ustaz. Iya. Rumahnya imam. Rumahnya imam di belakang masjid. Di belakang masjid. Mumtaz, ya. Syukran jazilan kepada Ibu Dewi. Barakallahu fiki. Naam. Perhatikan pada nomor 2 dan 3 ummahat. Aina sayyaratul mudarrisi. Ya, dengan susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Sayyarah mudhafun, mudarrisi mudhafun ilaihi. Hiya amamal madrasah. Si mobil guru, ya, mobil pengajar, hiya kembali kepada sayyarah mudarris. Ya, mobil guru amama di depan madrasati, depan sekolah. Ya. Aina baitul imam? Ya. Di mana rumah imam? Imam salat ya di sini, imam masjid. Baitul imam khalfal masjidi. Rumahnya imam di belakang masjid. Ya. Jadi kalimat-kalimat ini adalah bagian dari mempresentasikan kondisi aktual di negara Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Ya. Seperti mobil guru, karena mereka sudah terbiasa punya mobil, ya, yang namanya orang Arab, ya. Guru apalagi dihormati di sana, dihargai. Begitu pula baitul imam, imam pun demikian, dikasih rumah di belakang khalfal masjidi, ya, karena imam itu ASN ya di sana, ya, digaji oleh negara, ya, guru juga digaji oleh negara. Makanya semua antusias dari anak-anak hingga dewasa untuk belajar ilmu agama. Karena didukung oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Mudah-mudahan kita di negara kita pun mudah-mudahan bisa seperti Kerajaan Arab Saudi. Berikutnya, rakam arba'ah wa khamsah kepada Ibu Handayani. Dipersilakan. Naam, Ustaz. Aina jalasa Hamid
Hamidun. Hamidi. Hamidi Hamidun. ya Ustaz. Hamidun. Oh, Hamidun. Mm-mm. Aina jalasa Mm-mm. Hamidun. Hamidun. Jalasa Alfa. khalfa Mm-mm. Mahmudin. Mahmudin, mumtaz ya. Kenapa Hamidun? Karena nggak ada yang membuat dirinya berubah menjadi Hamidin atau Hamidan. Oh, Jadi Ibu Handayani kalau bingung harokatnya apa, didomahkan saja ya, karena hukum asalnya adalah iya Ustaz. domatain ya atau domah. Kecuali kalau kemasukan sesuatu maka dia bisa menjadi kasrah ya ataupun menjadi fathah seperti itu. Artinya apa di sini nomor 4 Ibu? Aina di Aina di mana? mana? Jalasa apa ya Jalasa Ustaz? duduk ya. Jalasa. Kata kerja. Di Di mana mana Hamid duduk? duduk? Betul. Maka jawabannya jalasa artinya Hamid duduk. Hamid duduk di belakang Mahmud. Di belakang Mahmud ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab kata kerja kadangkala tidak perlu dituliskan subjeknya karena dia sudah dijelaskan pada kata sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Jalasa Hamidun, misalkan aina jalasa Hamidun, jawabannya jalasa Hamidun khalfa Mahmud. Nah, itu pemborosan. Makanya Hamidnya dihilangkan ya, yang ada adalah kata jalasa saja. Cukup gitu ya. Nomor 5, silakan. Ibu Handayani. Zahaba Amarun. Iya Ustaz. Ya. Zahaba Amarun jalasa imamal Wajalasa apa itu? Hamzanya kan di atas. Dari mana ima? Hamzanya di atas. Berarti harokatnya jadi fathah. Oh, amama. Iya. Iya Ustaz. Jalasa amama. Jalasa amamal mihrab. Mihrabi. Artinya mihrabi. Ulangi Ustaz. Ya. Zahaba Amarun ilal masjidi wa jalasabi. Nah. Ya, wajalasa amamal mihrab. Artinya apa? Zahaba di mana ya Ustaz? Zahaba apakah itu artinya pergi, kata kerja. Kalau pertanyaan tidak ada tanda tanya. Oh iya. Amar pergi. Itu Ustaz. Iya, betul. Pergi ke masjid dan jalasa tadi jalasa. Dan iya, dan duduk di depan mihrab. Di depan mihrab, sahih. Di depan mihrab. Ama betul di depan. Ya, sahih ya. Syukran kepada Ibu Handayani, barakallahu fikih. Nah, zahaba Ammarun ilal masjidi. Ya, Ammar pergi ke masjid. Ya, wajalasa amamal mihrabi, dan duduk ya di depan mihrab. Nah, ya, apa artinya mihrab, Ummahat? Ada yang tahu? Ruangan. Ruangan apa? Ruangan untuk menyendiri bukan Ustadz? Oh, ruangan untuk menyendiri. Bukan Ustadz. Untuk bertapa jadinya, meditasi. Apa mihrab itu? Ruang imam, untuk imam sholat bukan Ustaz? Iya, betul. Jadi ruangan atau tempat
ya khusus, tempat khusus untuk imam, ya. Tempat khusus untuk imam, biasanya agak maju ke depan gitu ya. Itu biasanya di dalamnya ada mihrab dan ada tempat imam dan ada mimbar. Ya. Fahimtuna insyaallah Ummahat. Fahimna insyaallah Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan? Ustaz. Ya, silakan. Yang mau ditanyakan, sepertinya sinyalnya lagi kurang bagus nih Ummahat, jadi mohon maaf ya, karena kita tidak menggunakan wifi ya, lagi pakai kuota, qadarullah cuaca membuat sinyal jadi kurang bagus ya. Ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan sebelum kita masuk ke ad-darsut tasi'. Ustadz izin tanya. Ya, silakan. Yang zorof ini ketika diawali huruf jar berubah nggak Ustadz akhirannya? Ya, betul. Ya, terima kasih. Pada Ibu siapa ini? Esa, Ustadz. Ibu Esa, naam. Ya, syukuran pertanyaan yang bagus ya. Ini jadi perbedaan ya antara huruf jar dengan zorof. Kalau huruf jar, ya. Kalau huruf jar dia tidak bisa berubah menjadi kasrah karena sebab yang lain. Ya, karena sebab yang lain. Ya, seperti amama ila misalkan. Jadi amama ili nggak bisa, ya. Nah, tapi kalau dzaraf itu dia bisa berubah, ya. Contoh misalkan dalam ayat Al-Qur'an ya, ada atau di dalam percakapan sehari-hari, ya. Doa min dari belakang. Apa bahasa Arabnya? Ya, min khalfihi. Ya. Dari belakangnya, min khalfihi. Dari asalnya khalfa karena ada min menjadi khalfi. Ya. Min dari depan. Min amami. Dia berubah. Ya, min amami dari depan. Ya. Wa min khalfihim rasada dalam ayat Al-Qur'an ya. Banyak. Ya. Bisa dipahami insyaallah Ummahat, ini jadi perbedaan nih. Dzaraf harokatnya dia bisa berubah. Meskipun dia mengkasrohkan kata setelahnya ya, tapi juga dia bisa dikasrohkan karena sebab kemasukan huruf jar. Ya. Fahimtuna insyaallah? Fahimna insyaallah. Iya. Fahimna insyaallah. Bisa dipahami Ibu Esa? Iya Ustaz, Nah, insyaallah. insyaallah. Baik. Ada lagi yang ditanyakan Ummahat? Ya, maafi soal ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke ad-darsut tasi'. Pelajaran yang ke-9. Ya. Pelajaran yang ke-9. Ya. Jadi ana akan bacakan, Ummahat nanti bisa ikuti ya. Yang nyala mic-nya boleh dinyalakan, yang tidak juga tidak mengapa ya. Baik. Ad-darsut tasi', pelajaran yang ke-9. Membahas tentang apa? Sama ya pembahasannya. Hanya saja pembahasannya lebih mendetail ya. Lebih mendetail ya. Dan ada kaidah nanti yang akan diterangkan ya. Kaidahnya tentang apa? Mungkin Anda tulis dulu ya. Ini menjadi bocoran ya di pelajaran yang ke-9. Ya. Pelajaran ke-9 kita membahas tentang kaidah
ya, berkaitan dengan na'tun wa man'utun, ya. Apa artinya na'tun wa man'utun? Artinya sifat dan yang disifati. Ya. Sifat dan yang disifati. Kan kalau dulu belajar ya mubtada khabar, kalimat pemberitahuan, kalimat kepemilikan mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, ada lagi kalimat sifat dan yang disifati. Ya, sifat dan yang disifati. Contohnya apa? Nah, Anda kasih contoh ya di sini yang paling mudah. Hadza kitabun jadidun. Apa artinya Ummahat? Ada yang tahu artinya? Ini kitab baru. Ini buku yang baru. Ini buku yang baru. Ya, ini buku yang baru. Ya, atau kalimat yang lainnya adalah al-kitabu al-jadidu. Ya. Al-jadidu li hamidin. Misalkan ya. Naam. Al-kitabu al-jadidu li hamidin. Artinya apa Ummahat? Kitab baru ini milik Hamid. Kitab yang Baru itu baru. milik Hamid. Yang baru milik Hamid. Kitab yang baru milik Hamid. Kaidah na'at dan man'ut mana kaidahnya? Seperti apa bentuknya? Nah, kita bahas di sini. Kita harus tahu kalau ini adalah na'at dan ini adalah man'ut. Na'at itu adalah sifat artinya. Man'ut itu artinya yang disifati. Sifatnya baru. Yang disifatinya adalah si buku. Berarti dari penjelasan ini hadza kitabun jadidun, mana na'atnya, mana man'utnya? Ada yang tahu Ummahat? Na'at itu sifat. Dari kalimat ini yang berbentuk sifat yang mana? Jadidun. Jadidun. Maka ini adalah na'tun, na'at. Ya. Dan yang disifati baru itu apa? Bendanya apa? Kitabun. Kitabun. Ini adalah man'ut. Ya, man'ut itu yang disifati. Ya, kalau kita ditanya hadza kitabun jadidun. Nah, kenapa harokatnya dia menjadi jadidun? Karena sifat itu harus mengikuti yang disifati. Ya, bendanya kitabun, kebetulan harokatnya domatain tanpa alif lam. Maka sifatnya juga domatain tanpa alif lam. Dia mengikuti dan mengekor. Sifat itu mengekor dari yang disifati. Nah, lihat di bagian yang baris kedua. Al-kitabu al-jadidu li hamidin. Berarti ini naatnya, ini man'utnya. Kenapa naatnya seperti ini? Karena mengikuti man'utnya. Pakai alif lam, man'utnya, maka naatnya juga pakai alif lam. Ya, man'utnya yang disifati bendanya dia domah, maka jadidnya sifatnya juga menjadi domah. Harus sama persis mengikuti dalam masalah alif lam atau tidak beralif lam. Ya. Dan masalah mudzakkar dan harus sama-sama mudzakkar. Kalau muannas harus sama-sama juga dengan muannas. Ya. Fahim tunna Ummahat. Bentar Ustaz, masih loading. Iya, nggak apa-apa. Ya, ini lagi proses ya.
Yang Yang Ustadz penting Evan, dicatat dulu. Ya, bagaimana? tadi yang muzakkar muannas itu gimana Ustadz ya contoh? Ini kan kita contohnya baru muzakkar. Nanti dulu, nanti loadingnya makin lama. Ya, yang muannas nanti menyusul. Ya, naat man'ut itu harus mengikuti dalam masalah ma'rifah nakirah, yaitu beralif lam atau tidak. Yang kedua masalah muzakkar dan muannats. Ya. Nah, kebetulan contohnya muzakkar, di buku juga muzakkar. Ada juga sih yang muannats nanti. Ya. Yang penting ini dulu bisa dipahami tidak nih sampai di sini Ummahat yang ini. Fahim Insya tuna? Allah paham. Insya Allah Fahimna. paham. Ya. Nah, Itu berarti mesti mutlak dong Ustaz, harus mengikuti yang sifatnya oh itu. iya, betul. Kalau belakangnya domahkan berarti itunya juga domahkan Betul. akhirnya. Ya, seperti seorang istri taat kepada suami kan begitu ya. Ya, harus ngikut dalam hal yang ma'ruf. Ya, dalam hal keburukan nggak Nah, bisa. Ustaz. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang mu'annas bagaimana? Tadi ada pertanyaan. Kalau yang mu'annas bagaimana? Ya, contohnya misalkan di buku ya ada at-tufahu. Tufahu. Apa arti at-tufahu? Apel. Ya, apel. Fakihatun. Ladzidatun. Ya. Apa artinya fakihatun? Buah. Buah. Apel adalah buah fakihatun ladzidatun. Buah yang lezat. Kan aslinya ladzidun. Sifatnya ladzidun. Tapi ladzidatun. Kenapa? Karena dia ngikut yang ini. Man'utnya fakihatun ladzidatun. Tanpa alif lam, tanpa alif lam. Ya. Jadi ini naatnya, ini man'utnya harus mengikuti. Kalau ditanya, oh ini kok fakihatun nggak pakai alif lam, kenapa? Dulu kita belajar mubtada khobar. Ya, kalimat yang diawali dengan mubtada, yaitu beralif lam. Nah, ini namanya mubtadanya. Lalu mana khobarnya? Khobarnya ada dua kata. Ini namanya khobar. Di dalam khobar ada naat dan man'ut. Jadi dia seperti bertumpuk-tumpuk Ummahat. Ya, berlapis-lapis ya. Insya Allah kan semua suka ya kue lapis. Kenapa? Karena dia berlapis-lapis. Sama dengan mubtada khobar, ternyata di dalam khobar ada naat man'ut, ada sifat dan yang disifati. Nah, itu udah mulai nih. Berlapis-lapis, kita sudah belajar nanti yang berlapis-lapis. Ya. Fahim tunan insyaallah Ummahat. Ya, kayaknya lagi mencerna nih. Sedang mencerna. Iya. Nah, Ini kalau manfaat gitu Ustaz. iya. Sifat manfaat itu sendiri. Apa selalu ditemukan di kayak ini kan kitabun. Nah, sekarang untuk yang ini tuh pahun kan. Apa selalu sifatnya di dalam kata benda gitu maksudnya. Iya, kan yang namanya sifat itu menjelaskan bendanya ya. Ya, menjelaskan bendanya. Kebetulan yang dibahas nih benda. Belum lagi yang abstrak ya. Nah, bendanya adalah si buah. Buahnya ada apa dengan si buah ini? Oh, ladzidatun, lezat. Karena kebetulan buah bahasa Arabnya adalah fakihatun, ada tak marbutohnya mu'annas. Makanya ladzidatun juga menjadi mu'annas. Ya, menjadi mu'annas. Ya. Seperti itu Ummahat. Begitu pula yang bagian atas nih, hadza kitabun jadidun. Nah, kalau kita lihat ini kan kita udah tahu ya, ini sifat, ini yang disifati. Ini sifatnya, ya, ini bendanya yang disifati. Ya, lalu ada kata hadza. Kalimat yang diawali dengan hadza, pakai alif lam, berarti itu namanya kalimat apa Ummahat?
pemberitahuan, berarti kalimat mubtada khobar. Pasti itu. Oh, lalu mana mubtadanya? Ini mubtadanya, hadza mubtada. Khobarnya adalah kitabun jadidun. Nah, ini kalau kita bahas kaidah ya. Kaidah yang ruwet ya. Kata orang paling susah ya belajar nahwu. Padahal ini muter-muter aja ya. Pelajaran nahwu itu dia ibarat rumus kimia ya. Ya campur ini ya. O2 dicampur hidrogen menjadi H2O. Ya. H2O berarti apa? Ya. Nanti tinggal dipecah lagi, disambung lagi. Seperti itu ilmu nahwu. Ya, muter-muter saja ke situ. Ini mubtada, ini khobar, dua kata ini. Di dalam dua kata ini ada namanya na'at dan namanya man'ut. Makanya kita tahu harokat akhirnya bun dan jadi dun dan bun. Ya, dan dia tidak menggunakan alif dan lam. Ya. Fahim tuna insyaallah. Fahimna, Insyaallah fahimna. Fahimna insyaallah. Baik. Ya. Bila demikian, sembari mencerna, ini Ana tidak hapus ya di papan tulis. Ini adalah contoh yang menjadi perhatian kita pada pertemuan atau pelajaran yang ke-9. Dimohon untuk dicerna baik-baik. Ada waktu 6 hari ke depan kan ya? Ya, 6 hari ke depan itu tugasnya ummahat untuk mencerna. Ya, ketika ibarat makanan ya, hari ini ummahat dikasih makanan yang sebegitu banyak sampai pusing mungkin sebagian ummahat. Ya, atau ada yang panas ya kepalanya ya, mendidih ya. Dan ini nggak bisa dipungkiri ya, itu terjadi ya. Dan ketika sudah dapat ilmunya ya, makanannya, hidangannya lengkap semua, ada makan beratnya, makan ringannya, ada buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, itu kan proses mencernanya butuh waktu seperti halnya binatang ya, ular dan lain sebagainya kan mencerna bisa berbulan-bulan. Nah, begitu pula ilmu. Ada yang mencernanya mungkin hari ini, malam ini paham, ada yang besok paham, ada yang baru ngeh minggu depan ya. Pekan depan baru ngeh, oh ternyata ini namanya kalimat na'at dan man'ut. Ya tidak mengapa selama yang dicerna itu baik ya. Fahim tuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah taala. Baik. Kita lihat nih. Afwan. Ya, silakan. Ini kan yang Alkitabu itu Alkitabu, Al-Jadidu. Itu sama-sama beralif lam ya. Terus yang bawahnya At-tufahu, Fakihatun. Itu yang pakai alif lamnya cuma yang apelnya aja, Ustadz. Iya, apelnya saja yang beralif lam. Ya, kenapa gitu ya pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Iya, Ustadz. Iya, kenapa yang di atas dua-duanya menggunakan alif lam, sementara yang di bawah itu alif lamnya cuma di kata bendanya saja, yang di at-tufahu itu aja. Betul, ya. Kenapa demikian? Maka jawabannya adalah at-tufahu. Apa yang terjadi kalau fakihah itu pakai alif lam juga? Ya, maka artinya bisa berubah. At-tufahul fakihatu. Artinya adalah apel yang buah ya. Jadi nggak jelas. Ya, itu yang pertama, secara arti bisa merubah. Yang kedua, penjelasan fakihah itu ya adalah khobar. Tufah artinya apel. Ya, kita bahas secara arti. Apel. Apel adalah, nah, bukan apel yang lezat ini, bukan. Tapi artinya apel adalah buah yang lezat. Ya.
Kalau kita ingin buat kalimat apel adalah buah yang lezat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tinggal ditempel-tempel ya. Apel adalah atau apel buah lezat ya, selesai. Tapi kalau bahasa Arab nggak bisa. Apel bahasa Arabnya apa? Oh, tufahun atau atufahu. Tapi karena dia diawali dengan kosakata apel, maka dia harus pakai alif lam. Karena syarat kalimat pemberitahuan mubtada kan begitu. Setelah mubtada pakai alif lam, apel, ada apa dengan si apel? Oh, kabarnya apel ini adalah buah. Nah, kalau sudah menjelaskan buah apa bahasa Arabnya buah fakihatun atau al-fakihatu. Nah, bagaimana bisa memilih fakihatun? Kenapa nggak pakai alif lam? Karena kita tahu setelah mubtada adalah khobar, bukan sifat, ya. Nah, sifatnya itu adalah lezat kembali kepada si buah. Sedangkan yang atas, Alkitabul Jadidu, yang sifatnya adalah Al-Jadidu untuk si kitab, yaitu buku. Ya, kalau seandainya ibu yang bertanya ingin buat kalimat apel yang lezat, nah, apel yang lezat maka diganti atufahu alladzidu fakihatun. Nah, at-tufahu alladzidu artinya buah yang lezat adalah apel yang lezat adalah buah. Ya. Jadi permainan susunannya yang berubah ya. Ya, nah beri contoh biar semakin lebih jelas. Ya. Biar tidak bingung. Ya. Bisa nggak kalau tidak pakai alif lam bisa, tapi menjadi at-tufahu alladzidu ya fakihatun. Nah, at-tufahu, apa artinya at-tufahu, Ummahat? Apel. Apel. Alladzidu, apel yang apa? Lezat. Lezat. Betul. Fakihatun adalah Buah. At-tufahu alladzidu adalah khobar. Ini nih khobar, ada sifatnya nih, ladzid namanya sifat. Sifatnya kepada si buah apel, si apel ini. Bahwa apel yang lezat adalah fakihatun, buah. Ya, siapa tahu kan apel yang lezat bukan buah ya, ternyata kue. Kan ada ya bentuknya apel, ya ternyata kue ya. Nah, ini contoh saja ya, at-tufahul ladzidu fakihatun. Nah, kalau yang bawah, yang paling bawah at-tufahu fakihatun ladzidatun. Menjelaskan bahwa buahnya lezat. Buahnya apa? Buah apel. Ya, fahim tunna ummahat. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah ya. Coba Ana bertanya kepada ummahat ya, kalau sudah paham ya. Ini sesuai dengan pembahasan atau kosakata yang sudah ummahat pelajari ya. Pulpen, apa bahasa Arabnya pulpen ummahat? Al-qalam. Ya. Kok Ini pulpen yang baru, apa bahasa Arabnya? Haza Ya, kalamu jadidun. Haza kolamu Jadidun. Ya. Jadidun. Jelas ya? Mana mubtada'nya? Hadza. Ya. Mana khobarnya? Qolamun jadidun. Di dalam qolamun jadidun, mana naatnya? Sifat ya. Jadidun sifat. Yang disifati atau man'utnya yang mana?
Qolamun. Kenapa qolamun? Karena setelah hadza dia menjadi khobar, ya. Menjadi Keterangan. khobar, ya. Ya, maka tidak menggunakan Enggak ini alif Ustaz. lam. Bukan hazal qolamu. Nah, ada lagi nih, ya. Mudah-mudahan ummahat yang lain tidak pusing ya. Kalau pusing nanti salahkan Ibu Esa, ya. Baik. Jangan terlalu serius, santai saja, ya. Jangan. Enggak, jangan terlalu serius, ummahat bercanda gitu ya. Hadzal qalamu. Boleh, tapi setelahnya hadzal qalamu al-jadidu. Misalkan ini belum menjadi sebuah kalimat hadzal qalamul jadidu karena belum dikasih tahu khobarnya apa. Iya, artinya apa? Pena yang baru ini ada apa dengan pena yang baru? Oh, ternyata maksurun. Ya, maksurun. Apa maksurun artinya? Rusak, ya. Jadi kalau membuat kalimat akhirannya tetap harus ada yang nakiroh atau tanpa alif lam atau kita sebutnya adalah khobar. Ya. Jadi Ibu Esa boleh saja kolamnya pakai alif lam, ya, tapi kalimatnya menjadi pena yang baru ini rusak, ya, atau ini pena yang baru. Kenapa pena yang baru rusak? Kalau yang atas, hadza qalamun jadidun ini adalah sebuah pena yang baru. Ya, selesai. Ya. Kalau yang bawah, hadzal qalamul jadidu adalah mubtada panjang nih, ada 3. Ya, ini bonus ya buat ummahat pengayaan materi. Nah, khobarnya adalah si maksurun. Ya. Nah, di dalam hadzal qalamul jadidu ada na'at, ada man'ut, ya. Seperti itu. Bisa dipahami Ibu Esa dan juga kepada ummahat. Nanya lagi Ustadz Ya, Afwan. boleh. Bedanya dengan hazal qalamu jadidun. Hadzal qalamu jadidun, ya. Berarti dia bukan menjadi sifat. Ada lagi hadza al-qalamu jadidun, ya. Jadidun. Berarti ini mubtada, ini khobar. Pena ini adalah baru. Ah, tuh beda tuh. Ini pena adalah baru. Pena ini baru. Menjelaskan bahwa si pena ini baru. Kalau yang ini menjelaskan bahwa pena yang baru ini rusak. Yang atas menjelaskan bahwa ini adalah pena yang baru. Ya. Beda ya. Mohon dicatat dulu ummahat yang tidak paham nanti diingat-ingat ya, ditulis catatan ya. Harus paham ya. Insya Allah harus optimis ya. Mungkin biasa memegang panci dan penggorengan ya, sekarang belajar nulis dan belajar memahami ya, apalagi di malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan ya kepada ummahat sekalian untuk mempelajari bahasa Arab ini secara perlahan-lahan insyaallah ta'ala ya. Fahimtuna ummahat? Masih dikunyah Ustadz. Masih dikunyah. Ya, mungkin seratnya terlalu banyak ya. Ya. Atau proteinnya tinggi ya. Jadi harus pelan-pelan ya. Jadi Ana berikan tugas ya kepada ummahat. Daging semua Ustadz. Iya. Daging semua Ustadz soalnya. Oh, Masya Allah. Berarti ini ya, Daging semua.
Ustadz soalnya. menyehatkan ya, kan daging semua protein ya. Iya, Kita kasih sayur ya, kita kasih sayur biar lebih ada seratnya. Nah, ada tugas untuk ummahat ya. Tugasnya adalah membuat kalimat ya, membuat sebuah kalimat ya. Kalimat yang pertama susunannya seperti ini. Hadza qalamun jadidun. Ini adalah pena yang baru. Buat kalimat dengan kosakata yang berbeda. Ya. Lalu ditulis mana mubtada, mana khobar, mana naat, mana man'ut. Oh, ini mubtada, ini khobar, ini naat, ini man'ut. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang ini. Ya. Yang kedua nggak usah ya, bukan yang ini ya, afwan. Yang ini nanti ya, ini khusus Bu Esa ini. Ya, ini yang ketiga, yang kedua ya. Yang kedua buat kalimat seperti ini yang ada di baris yang ketiga. Hadzal qalamu jadidun. Ya. Dengan perubahannya. Mana mubtada'nya? Oh, ini mubtada'nya, ini khabarnya. Ya. Jadi buat kalimat ya yang ada mubtada, khobar, dan naat man'ut. Dan yang kedua, membuat kalimat yang ada mubtada'nya dan ada khobarnya, seperti ini. Tapi dengan kosakata yang berbeda. Banyak kosakata yang ada di buku, ya, ataupun di luar buku. Ya, mudah ya, karena ini adalah pertemuan yang keberapa? Kedua ya. Ya. Nah, pada bulan ini. Ya, jadi insya Allah mudah. Di pekan yang kedua insya Allah mudah. Ya. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan? Ustaz, tugas yang kedua itu kan mencari mubtada khobarnya. Itu ini enggak. Kalau yang pertama kan mubtada khobar juga sama Naat man'ut. yang keduanya nggak usah, cuma mubtada Oh, khobar ini doang. nggak usah, ini nggak usah. Ini saja, ini 1, 2 yang bawah. Maksudnya Ustadz yang kedua kan itu bukan ini ya, bukan kalimat sifat ya. Betul, bukan kalimat sifat. Ya, agar kita membedakan kosakatanya sifat, sifatnya jadidun, tapi dia bukan bagian yang kedua dari kan itu sifat. bukan sifat ya. Ya, bagaimana? Putus-putus. Ya. Pertanyaannya bagaimana? Ya enggak itu Ustadz, memastikan aja. Ya betul. Ya, ini memastikan bahwa sifat itu bukan kosakatanya saja yang sifat, tapi susunannya. Nah, ini harus diingat nih. Baru. Kadangkala baru itu, kata baru atau kata sifat baru itu tidak menjadi susunan sifat. Contohnya ini. Ya. Jadidun kan artinya baru ya. Baru itu kan sifat ya dalam bahasa Indonesia. Iya. Tapi belum tentu susunannya adalah susunan sifat. Nah, sampai di sini paham cara memahaminya, Ummahat? Jadi kalau diartikan itu kan Ustadz bisa yang baru, bisa adalah baru seperti itu ya Ustadz. Betul. Nah, yang pakai yang itu, yang baru Bisa itu adalah sifat. adalah baru seperti itu ya Ustadz. Betul. Ya. Misalkan anak ulangi ya, misalkan ini pena yang baru. Nah, berarti kan kata pena yang baru itu adalah sifat. Ya, susunan dari sifat. Tapi kalau pena ini adalah baru. Ya. Susunannya bukan susunan sifat. Meskipun kosakatanya adalah sebuah sifat. Ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti nih Ummahat. Pahim tuna Ummahat?
Insyaallah. Insyaallahu ta'ala. Ini yang insyaallah satu orang aja. Jadi Ustaz, meskipun di kalimat itu ada apa Ustaz? Ya, Mau nanya lagi. silakan. Jadi misalkan meskipun di situ ada kata sifat, tapi dari segi susunan Betul. itu tidak ya. Ya, betul. Sahih. Ya, begitu kan Betul. Ustaz? Ya, sahih. Ya. Dari Baik. segi syukran, Ustaz. Ya, afwan. Ya. Naam. Ya, begitu kan Ustaz? Ya. Syukran Ustaz. Baik. Mungkin ini ya, pada pertemuan kita kali ini yang bisa disampaikan, ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, nanti bisa diulang lagi ya di link YouTube ya. Ummahat bisa baca lagi, bisa dengar lagi maksudnya apa dari apa yang Ana sampaikan, ya. Dan kita nanti bisa lihat dari tugas ummahat ya. Benar atau tidak, seberapa besar pemahaman ummahat tentang pembahasan ini bisa dilihat dari tugasnya. Mohon nanti dikirimkan tugasnya seperti biasa. Ya, baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua dalam menuntut ilmu. Dan jangan sungkan untuk bertanya jika tidak paham atau kurang paham. Ya. Kita akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.